Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca surat Fatihah terlebih dahulu. Nah, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli untuk pertemuan kali ini ya, sebenarnya metode yang dijelaskan akan sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu ada homogeen sama non homogeen. Jadi untuk ujian nanti materi homogen dan non homogen, dan janji saya sebelumnya ini ya, saya mengingatkan bahwa akan saya jelaskan aplikasi di dunia sipil khususnya di gedung anti gempa, salah satu contohnya. Nah, ini salah satu aplikasi untuk meredam gedung agar minimalisir dapat diminimalisir kerusakannya ketika ada gempa, itu adalah dengan aplikasi gerak pegas atau disebut dengan spring atau dengan damper ya, damping untuk padunya meredam. Nah, pegas ini sistem kerjanya ya, ini pasti sudah belajar ya, untuk di SMA, SMK, MA ataupun di semester sebelumnya di mata kuliah fisika, itu pasti belajar tentang pegas. Nah, pegas ada kondisi setimbang. Ini berat, tapi pegasnya diam, kondisi setimbang. Kondisi setimbang, jadi dengan kata lain bahwa ini memiliki panjang L, ya, memiliki massa berat sama gaya ke atas, gaya tarik ke atas. Nah, itu totalnya 0 karena ini setimbang diam. Newton 1 yaitu mengatakan bahwa resonans gaya itu sama dengan 0. Nah, ketika ditarik dengan benda N dengan perpindahan penambahan ya, atau perpindahan pegas, jadi penambahan pegas yaitu sebesar delta L atau biasanya delta X, itu akan menghasilkan gaya dengan arah yang berlawanan dengan pergerakan pegas tadi. Pegas kan geraknya ke bawah nih, ketarik ya, ini ke bawah. Itu gayanya arahnya pasti mengarah ke atas lawannya. Nah, kenapa nilai gaya pegas itu negatif? Begitupun gaya peredam atau damping force. Ini salah satu contoh ya. Ini gabungan antara pegas dengan peredam. Ini seperti kayak piston gitu ya, ada bahan liquid di dalamnya. Liquid tersebut memanfaatkan viskositas liquid untuk meredam energi. Nah, ini salah satu aplikasi di kendaraan mobil ya. Itu pastikan ada damper ya. Damper untuk meredam ketika ada geronjalan jalan. Misalnya jalannya ada tiba-tiba naik ya. Tiba-tiba naik sehingga untuk meredam energi dari kenaikan jalan tersebut. Itu sama konsepnya ya dengan gedung anti gempa, itu ada namanya geronjalan jalan, sehingga diredam energi geronjalan tersebut atau gaya eksternal. Kalau gempa yaitu ya ada gempa baik itu secara horizontal, ada secara vertikal maupun mix ya antara vertikal dan horizontal. Ini salah satu contohnya ya, di aplikasi pegas ya, sehingga model matematikanya itu dalam bentuk persamaan diferensial order 2. Ya. Ini manfaat dari mata kuliah ini adalah untuk mendesain menilai damping atau stiffness damping agar mampu meredam dengan gaya eksternal. Gaya eksternal kemudian energi dari luar, yaitu gempa. Ini saya sempat belajar sedikit ini ya, karena diajak diskusi sama teman saya yang sipil ya ketika di Taiwan. Nanti di Taiwan gedungnya udah gempa semua. Ya ada damping, damping peredam seperti ini. Ini disebut dengan FED, Fluid Viscous Damper. Ini sistem kerjanya.
Jadi dia maju mundur ya, jadi gantung kan kayak kedorong ke belakang, bukan kayak piston ya. Jadi dia mau memanfaatkan viskositas. Nah ini ketika dorong ini kan pasti ada mengalir viskositas. Jadi viskositasnya paling kental ya, cairnya itu kental. Ya kalau cacainya cair ya nggak bisa meredam ya. Ibarat kedorong ini itu pasti hit langsung gitu. Nah kalau ada viskositas semakin tinggi maka ada gaya ketika dorong ya keredam oleh viskositas itu sendiri ya. Jadi dia ada transfer energi di sini yang disebut dengan peredam. Ketika ini ketarik ya, dan seterusnya. Ini ya contohnya ya. Contohnya itu ada ini, itu anti gempa. Nggak tahu ya, saya di Indonesia belum menemukan. Mungkin kalau di Jakarta udah banyak. Kalau di Taiwan sampai di skala kabupaten itu udah gini semua. Baik, jadi review sekilas terkait gaya pada sistem pegas. Ada namanya gaya tarik gravitasi, ada gaya pegas itu sendiri, ya. Yaitu ada konstanta pegas disebut dengan K. Y adalah perpindahan pegas dari posisi setimbang. Entah itu pegasnya ditarik ataupun didorong, sama. Konsepnya juga sama ketika dalam posisi horizontal. Terus selanjutnya gaya redam, yaitu variabelnya ada V, velocity, kecepatan benda, dan kecepatan benda. Kalau percepatan kan A. Kecepatan benda. Kecepatan benda dan D adalah konstanta redaman. Ya, rumusnya yaitu Fd minus D dy per dt. Ini kenapa minus? Karena arahnya selalu berlawanan dengan berat benda ketika ditarik. Ya, gitu. Nggak mungkin kita narik pegas, misal nariknya kemana nih? Ke kanan lah ya, jadi horizontal. Itu gayanya juga ikut ke kanan. Pasti ketika dilepas pasti ada kayak gaya dorong pegasnya itu akibat ketarik tadi, yaitu arahnya berlawanan. Makanya kenapa minus. Oke, nah dari sini udah terbentuk persamaan orde 1 ya, yaitu Fd sama dengan Md dikali dy per dt atau Y aksen 1. Di mana kecepatan itu adalah turunan 1 kali dari perpindahan. Sedangkan percepatan A itu adalah turunan 1 kali velocity. Jadi ini ya, A itu adalah turunan di aksen ya. dv per dt atau A adalah turunan 2 kali perpindahan atau Y ya. Y perpindahan yaitu terhadap dt. Nah ini ya kemarin ujian itu banyak yang salah di sini. Ya. Jadi masih bingung itu input apa ya. Jadi soal yang nomor 1 itu kan oke, variabel inputnya X, outputnya Y. Saya udah benar ketika menulis integral. Integral bla 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 fungsinya ya. Itu terhadap apa? Nah ini terhadap input. Variabel inputnya apa? Nah kalau yang nomor 1 kan X. Nah yang nomor 2 itu adalah untuk aplikasi velocity ya. Velocity merupakan fungsi waktu. Nah, jadi kalau kalimat velocity merupakan fungsi waktu ini itu inputnya adalah T, outputnya adalah V. Jadi kalau yang nomor 2 itu bukan gini lagi nulisnya. Yang salah, kurang poinnya. Yang benar adalah seperti ini, dt ya. Kan nih ada banyak yang nulis ini, dx tetap ya. Variabelnya adalah fungsi waktu. Enggak bisa pangkat d. Ini saya ya. Ada yang salah di sini. Tapi masih ada yang benar ya, yaitu ada yang nilai 100. Ya, ini beda. Ini kan inputnya T. Sedangkan ini integralnya terhadap apa? X. Ini enggak masuk. Ya.
salah. Terus penulisan ini juga banyak yang salah, yaitu nggak konsisten ya. Konsisten itu awalnya E pangkat T, murmur berubah jadi E pangkat X. Kelihatan sekali nyontek ya banyak. Terus penulisannya gini juga ada E T. Nah, ini T kali T nih, ini bukan E pangkat T. Harusnya lihat di jawaban temennya, kirim PWA atau apapun itu. E pangkat T, ini E kali T. Kalian sudah menulis surat pernyataan bahwa mengerjakan sendiri. Dan itu banyak sudah komit bahwa tidak mencetek ataupun diskusi, hanya open book. Oke, itu lanjut. Ya ini ya gaya redam ya. Gaya redam jadi ada perbedaan rumusnya dengan gaya pegas. Terus ada gaya eksternal. Jadi gaya eksternal berupa apa ya? Tadi kalau naik kendaraan yaitu berupa turun jalan dari aspal yang tidak lurus. Sedangkan kalau di gedung tadi gaya eksternalnya apa? Yaitu berupa gempa. Oke, baik. Bagaimana kok bisa mendapatkan persamaan diferensial? Nah ini ya, akan saya jelaskan. F adalah gaya-gaya yang bekerja pada satu benda dengan percepatan yaitu turunan 2 kali dari perpindahan yaitu disebut dengan Y terhadap apa waktu dt kuadrat, atau kita bisa menulisnya Y aksen 2. Kecepatan benda sehingga berdasarkan hukum Newton yang kedua yaitu resultan gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Kecepatannya diganti dengan d kuadrat y per dt kuadrat. Ya, fs-nya gaya pegas minus karena nilainya berlawanan min ky, dd yaitu damping itu min d, konstanta dampingnya itu sendiri dikalikan dy per dt ditambah gaya eksternal dengan m d kuadrat y per dt kuadrat. Terus yang minus ini pindah ke kanan jadi positif semua, md kuadrat y per dt kuadrat plus ky plus dy per dt dengan ft. Jadi kalau dibalik ft-nya pindah kanan, ini yang awalnya 17 di sini pindah ke kiri. Jadi seperti ini. Jadi model inilah ya hasil analisa. Ini yang teman saya itu dari asumsi ya, energi gempa sekian joule ya, jadi dengan asumsi gaya secara horizontal atau vertikal itu dimasukkan ke persamaan ini ya, sehingga diperoleh untuk menentukan nilai M dan D, untuk menentukan nilai D dan K, konstanta damping dan konstanta pegas. Jadi berapa sih konstanta itu sehingga mampu mengontrol ya ketika ada energi dari luar berupa gempa. Ini adalah model persamaan terakhir menghasilkan persamaan diferensial order 2. Persamaan diferensial order 2 di atas ini ya menggambarkan sistem gerak benda pada pegas. Jika Ft sama dengan 0, gaya eksternalnya tidak ada, maka disebut dengan sistem gerak bebas atau unforced. Jika Ft tidak sama dengan 0, jadi ada gaya luar, disebut dengan sistem gerak paksa atau force. Ini J-nya nanti keluar ini ya. Nah ini belum selesai karena di sini di depan ya order tertinggi yaitu order 2, turunan order 2 yaitu ada nilai senilai M. Kan nggak tahu ya. Jadi agar ini hilang semuanya dibagi dengan M massa. Ya, dibagi dengan M sehingga diperoleh seperti ini. Order 2-nya sendiri ya d kuadrat y per dt kuadrat ditambah d dibagi M d per dt ditambah k dibagi M kali y sama dengan seperti M kali ft. Kalau ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana yaitu y aksen 2 ditambah d pada M kali y aksen 1 maka M kali y sama dengan seperti M kali ft. Jadi nanti ujiannya angka seperti ini ya. Jadi nanti ujiannya diketahui nilai d, udah visi-visinya, diketahui nilai k dengan dimasukkan ke persamaan ini. Entah itu diketahui gaya eksternal atau tidak. Jadi tinggal dimasukkan persamaan yang akhir dari sistem pegas. Nah, jangan sampai salah ya, nanti penulisannya ini kan inputnya adalah T ya, waktu. Dan sampai nulis integral sekian-sekian dx. Salah. Jadi yang benar adalah
kalau turunan terhadap dt, kalau integral dt juga. Jadi ini inputnya waktu, jadi variabel diturunkan terhadap sama integral itu terhadap apa ya? dt ya, bukan dx. Dan itu saya jelaskan, nanti kalau ada seperti lagi langsung saya coret semuanya. Kalau kemarin sebelumnya itu masih ada saya toleransi nilai. Oke, selanjutnya unforced, yaitu sistem gerak bebas. Mereka tidak ada gaya eksternal, jadi tidak ada gaya eksternal, yaitu yang tadi ya, yaitu ft sama dengan 0. Maka dari persamaan tersebut ini diperoleh persamaan menjadi homogen. Jadi metodenya dengan metode homogen, yaitu apa? Dengan persamaan karakteristik. Nah, tentunya seperti ini. Ini kan kalau D sama M diketahui kan berupa nilai angka ya. Y aksen ditambah sekian Y aksen ditambah sekian Y sama dengan 0. Jadi persamaan karakteristiknya yaitu lambda atau R terserah bebas ya. Yaitu lambda kuadrat ditambah D per M kali lambda. Y aksen satunya lambda pangkat 1 dengan Y aksennya kali ini nggak ada. Jadi lambdanya nggak ada atau F-nya nggak ada. Yaitu K per M sama dengan 0. Sehingga nilai akar ya, bisa menggunakan persamaan ini AB atau persamaan ABC bebas. Nah, ABC nggak perlu kenapa? Karena ini nilai A-nya selalu 1. Atau dengan langsung apa pemfaktoran ya, persamaan akar langsung pemfaktoran. Itu metode mengawang, menebak. Atau dengan rumus setelah. Nah, ketika dengan rumus lambda akar lambda 1 itu akar yang pertama, lambda 2 akar yang kedua, atau saya tulis lambda 1,2 atau R12 sama dengan setengah dikali minus D per M A-nya plus minus akar A kuadrat yaitu D per M kuadrat D per M dalam kurung kuadrat minus 4DB-nya K per M itu min 4K per M. Jadi D kuadrat per M kuadrat dikurangi 4K per M itu dikurangi. Saya jelaskan detail, ini aljabar biasa ya. Jadi disamakan penyebutnya, jadi yang kanan dikalikan M dua-duanya, jadi penyebutnya yang kanan ini M kuadrat. Jadi ini penyebutnya keluar dari akar yaitu sektor M. Nah, ini tadi ya. Oke, seperti apa penyebutnya pindah ke keluar dari akar, jadi tinggal D kuadrat min 4 KM. Kalau di buku ya yang versi Inggris itu nilai konstanta damper itu ada C yang bilang, bisa D terserah ya. C atau D, bukan gabungan dua-duanya loh. Oke, jadi kita analisa yang di dalam ini ya. Nah, ketika nilai akar lebih besar dari 0 itu pasti kedua akar nilai real dan berbeda. Hasil akarnya itu real dan berbeda. Nah, harapannya ketika ada nanti mendesain ya suatu itu stiffness atau damper ya, itu kalau bisa nilai D dan min 4 km itu memenuhi syarat ini. Memenuhi syarat ini ya. Karena kalau memenuhi syarat ini itu disebut dengan overdamping. Jadi mampu meredam secara kuat. Redaman cukup, nggak cukup lagi, sangat kuat ya over ya. Ini salah satu indikator acuan nanti ketika mau mendesain ya. Dengan memasukkan gaya eksternal dengan asumsi berapa sih gaya yang datang dari gempa. Ya ini ya kemarin yang saya bahas dengan teman saya anak sipil. Jadi menentukan nilai D dan K itu memenuhi syarat ini agar overdamping bisa dipenuhi. Kalau ini ya bisa ya, D kuadrat min 4 km itu nilai akarnya pasti real dan sama, namun ini critical damping. Jadi sangat kritis meredamnya. Jadi kalau ibarat lebih dikit gaya eksternalnya ya, itu bisa dol, bisa pecah. Apalagi ini under damping, di bawah kemampuan meredam. Jadi ini tidak diharapkan. D kuadrat min 4 km kurang dari 0, tekanan yang kedua akan nilai imajiner. Jadi yang diharapkan itu yang kondisi pertama ya, kalau untuk mendesain tadi kan harus kita menentukan berapa nilai dampingnya, nilai tugasnya, dan seterusnya.
Oke, mungkin itu dulu untuk penjelasan aplikasi ya. Jadi nanti kalau ujian itu pasti saya ketahui nilai masanya, nilai konstanta dampingnya, nilai konstanta K-nya, tugasnya. Ini dimasukkan ke persamaan ini ya, dicari, dihitung. Ini udah kisi-kisinya, dihitung, ditulis persamaan karakteristiknya, harus mengikuti alur ini ya. Ada yang metode lain, itu enggak. Jadi hitung persamaan karakteristik, diperoleh nilai akar, dari nilai akar baru diperoleh output solusinya, solusi outputnya. Kan yang pertemuan 9. Nah, ini ya. Ini contohnya. Contohnya ini ya, contohnya ini kalau udah nilai konstanta K, D, dan massa dimasukkan pasti bentuknya seperti ini. Y aksen kuadrat, entah plus atau minus, sekian Y aksen, ditambah plus atau minus, sekian Y, sama dengan 0. Ini homogen. Sama karakteristiknya, jadi ini review sekaligus ya. Jadi ujiannya dia yaitu non homogen sama homogen. Langsung contoh aplikasinya yang tadi ya, persamaan pegas. N kuadrat, N 4R plus 13. Kalau tadi kan saya lambda ya, kalau ini R terserah bisa R atau lambda. Sama dengan 0, sehingga kita hitung nilai akarnya. Ini imajiner ya. Imajiner itu flow ini, karena ini nanti belum saya jelaskan ya. Ini dari bentuk persamaan imajiner itu bisa dirubah, bisa dihilangkan imajinernya, yaitu dikonversi menjadi trigonometri. Jadi bentuknya sudah kebayang ya. Fungsinya itu fluktuatif. Fungsinya itu osilasinya tinggi. Ibarat ketika ada gangguan itu yang tiba-tiba naik turun ya, nggak kondisinya nggak bisa steady state. Beda dengan kondisi yang kedua sama yang pertama, apalagi yang pertama. Karena kondisi 1 dan kondisi 2 itu pasti solusinya dalam bentuk persamaan eksponensial. Ya. Bentuk persamaan eksponensial. Dan itu bisa dalam kondisi stabil. Nah, ini kondisi ketiga dihindari. Ya. Oke, terus jika diketahui nilai eksternal ya, gaya luar, maka bentuknya pasti dalam bentuk non homogen seperti ini. Itu bukan sama dengan 0 lagi, namun sama dengan sekian. Tergantung ya, eksternalnya itu merupakan fungsi X atau konstanta ya. Kalau konstanta mudah, konstanta solusinya ada 2 ya kalau non homogen, yaitu solusi yang di sebelah kiri sama dengan asumsi persamaan homogen, dengan asumsi ini 0. Yang kedua itu solusi yang ada di kanan sama dengan. Karena sama dengan disebut dengan solusi khusus ya, dengan membaca nilai tabel. Nah, kalau konstanta mudah, konstanta ini masuk di kategori kedua. Jadi konstanta K dikali X pangkat 0, jadi N-nya sama dengan 0 ya. Jadi ini K kali X pangkat 0, sehingga ya udah tinggal K0. Jadi K, konstanta K ya. Saya jelaskan dan ini monggo bisa disimak ulang untuk YouTube-nya. Monggo ada yang ditanyakan sambil saya presentasi. Jadi ujiannya ini ya, materi yang pertemuan 9 yaitu sama pertemuan 11 dan 14. Oke. Saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa ketua majelis dan surat al-asr bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nanti saya share ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.